Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesa Pratami, mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai resume video yang sudah saya buat yang berjudul tentang ikan air tawar tinggi protein dan ikan air laut tinggi omega 3 dengan narasumber Dr. Tan Shot Yen M. Hum dengan situs web dari YouTube yang berdurasi 53 menit dan 49 detik. Langsung saja, video ini berisi mengenai makanan-makanan untuk ibu hamil dan makanan yang bernutrisi bagi anak. Ada 3 pembahasan yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah cara mengetahui makanan yang bergizi, yang kedua nutrisi bagi ibu hamil, dan yang ketiga ada MPASI. Langsung saja, yang pertama adalah cara mengetahui makanan yang bergizi. Kadang seorang ibu bingung mengetahui apa sih makanan yang bergizi bagi anak itu, bagaimana sih cara mengetahuinya. Langsung saja, makanan yang bergizi. Yang pertama, gizi yang dimiliki makanan harus sehat. Makanan sehat itu adalah makanan yang sangat minim proses atau semakin dekat dengan bentuk aslinya. Yang kedua, mengandung kandungan yang dibutuhkan oleh badan. Orang yang menjadi sakit atau menjadi malnutrisi itu biasanya karena makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang mereka sukai, namun badan mereka tidak membutuhkannya. Selanjutnya, nutrisi bagi ibu hamil. Apa saja sih nutrisi bagi ibu hamil itu? Oke, semua nutrisi sama pentingnya bagi ibu hamil. Makanan yang dimakan oleh ibu hamil harus merupakan makanan yang benar. Ibu hamil biasanya ingin makan atau minum makanan yang masam. Hal itu merupakan hal yang wajar karena itu merupakan dorongan alamiah. Ibu hamil memerlukan vitamin C lebih banyak daripada yang tidak hamil. Namun, meskipun begitu, ibu hamil juga memerlukan nutrisi lainnya. Indonesia memiliki konsep yang bernama isi pirungku, yaitu pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk mengampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Isi piringku tidak hanya berlaku untuk orang yang tidak hamil saja, tetapi untuk ibu hamil juga. Setiap makanan dalam piring itu harus diisi oleh sayur, buah-buahan, lauk, dan makanan pokok. Itu berlaku bukan setiap ingat saja, namun setiap makan siang, sore, dan malam itu harus diterapkan. Ibu hamil juga memerlukan mineral yang sangat ekstra, seperti asam folat, kalsium, zat besi. Kerap kali apabila hanya menggunakan makanan utuh, tidak akan bisa sebanyak dari apa yang diharapkan, sehingga dalam kondisi hamil memerlukan suplementasi. Yang ketiga, MPASI. Pedoman MPASI itu ada 2, yaitu pedoman pemerintah dan pedoman nasional. Pedoman tersebut disebut dengan buku KIA. Buku KIA adalah buku ibu dan anak. Di buku tersebut, MPASI merupakan makanan lengkap, yang berarti harus mengandung karbohidrat, makanan pokok, protein hewan, protein nabati, sayur, buah, dan kebutuhan lemak lainnya. Ini merupakan konsep MPASI yang akan membuat anak tumbuh dengan optimal. Namun, perlu kita ingat juga bahwa makanan pendamping ASI berbeda dengan makanan pengganti ASI. Ada 3 pilar keberhasilan PMBA. Yang pertama adalah makanannya. Dalam makanan, tekstur memiliki peran yang sangat penting. Bisa saja anak bukannya tidak mau makan, namun tekstur makanan tidak sesuai. Yang kedua, ada anaknya. Ada beberapa alasan kenapa anak sulit untuk makan. Yang pertama, pemberian makan yang tidak teratur. Yang kedua, karena anak ingin BAB, namun orang tua tetap memberikan anak makan. Yang ketiga, anak sedang sakit. Yang keempat, anak sedang mengantuk. Oleh karena itu, WHO sendiri menyarankan tentang responsive feeding. Responsive feeding adalah bagaimana respon orang tua terhadap sinyal lapar dan kenyangnya anak. Yang ketiga, ada cara pemberian makannya. Kebanyakan anak tidak mau makan apabila makan menggunakan sendok. Mereka berpikir bahwa sendok sangat mengganggu kegiatan makan mereka. Untuk pemberian suapan, kerap kali sendok menjadi masalah dalam pemberian makan anak. Oleh karena itu, cobalah untuk menggunakan jari tangan, karena itu anak akan merasa nyaman dan lahap
dengan menggunakan jari ibu mereka. Kemudian, pemberian makan kepada anak. Apabila anak sudah memasuki usia 7-8 bulan, kita bisa menggunakan finger food. Finger food adalah makan menggunakan tangan. Menu makanan anak juga bisa mengikuti menu makanan keluarga. Contohnya, anak Minang makan makanan Minang, anak Cina makan makanan Cina. Yang ketiga, ada makanan awal MPASI. Pada awal MPASI, makanan anak harus berasa, namun rasa itu tidak sama dengan saus tiram, micin, garam, gula, kecap asin. Seperti contohnya, anak dikasih wortel, buah naga, wortel, dan buah naga itu memiliki rasa yang manis. Bahkan, menurut poster Kemenkes, apabila ingin menambahkan garam, hanya dianjurkan untuk membubuhkan garam sekitar 0,6 gram. Dan hal itu tentunya akan susah karena kita tidak bisa menimbangnya. Oleh karena itu, alangkah baiknya anak tidak dikasih garam terlebih dahulu sampai dengan usia 2 tahun. Adapun beberapa alasan kenapa anak tidak diberi garam atau gula pada usia tersebut. Yang pertama, ginjal anak belum sempurna. Yang kedua, anak akan menjadi anak yang terlalu berasa. Sehingga apabila makanan tersebut tidak memiliki banyak garam, anak tidak mau makan. Selanjutnya, ada solusi berat badan anak yang sangat kecil. Apabila seorang anak memiliki berat badan yang sangat kecil, sebagai orang tua sebaiknya kita mencari solusi, bukan mencari jalan pintas. Lebih baik evaluasi dahulu sebelum untuk mendapatkan solusi yang diharapkan. Evaluasi itu bisa dilakukan dengan cara mengecek kebiasaan makannya, dan dari situ kita bisa mengetahui solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengevaluasi hal apa yang terjadi pada anak dan harus ditelaah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, ada sumber lemak. Sumber lemak itu tidak ada satu makanan pun yang murni mengandung lemak, karbohidrat, atau protein. Contohnya saja daging ayam. Daging ayam itu protein, namun tidak semuanya mengandung protein. Contohnya, daging ayam 1 ons itu hanya ada 800 gram protein saja dan sisanya nutrisi lainnya, termasuk lemak juga. Jadi, daging ayam bukan hanya mengandung protein, namun mengandung nutrisi lainnya. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri ada yang disebut dengan lemak tambahan. Lemak tambahan itu seperti lemak kelapa, minyak ayam, ataupun santan. Lemak tambahan ini hanya ada di Indonesia karena anak Indonesia cenderung kurus, dan itu merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk menambahkan lemak tambahan. Selanjutnya, double protein. Double protein boleh saja digunakan, namun dengan catatan makanan tersebut masih normal. Jangan sampai keluar dari pakem. Untuk pemberian double protein kepada anak, kita harus mengetahui dulu apa anaknya ingin makan. Jangan sampai anaknya tidak mau makan karena makanan tersebut aneh, karena saking sehatnya. Banyak orang tua yang berlomba-lomba untuk memberikan anaknya tuna atau salmon. Padahal ikan-ikan lokal itu banyak yang juara dibandingkan ikan tuna atau salmon. Contohnya, ikan tawar seperti lele atau belut mengandung protein yang sangat tinggi. Sedangkan ikan laut mengandung omega 3 yang sangat tinggi. Omega 3 sendiri diketahui dapat membuat anak menjadi pintar, dan omega 3 itu datangnya dari ikan laut. Bahkan omega 3 ikan kembung lebih tinggi daripada omega 3 yang ada pada ikan tuna. Selanjutnya ada cara penyimpanan MPASI. Cara penyimpanan MPASI adalah dengan cara makanan yang dibuat malam untuk dimakan anak besok disimpan dalam wadah yang tertutup, dan ditutupnya harus rapat, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Dan yang penting adalah sebelum makan harus dihangatkan dengan sekitar 5-10 menit dengan api yang menyala, bukan dihangatkan dengan magicom. Karena tujuan menghangatkan makanan sendiri adalah bukan supaya makanan tersebut enak dan hangat, melainkan untuk mematikan kontaminasi bakteri yang ada pada makanan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.